Cerita akan berfokus pada tiga sahabat, ada bernama kita panggil saja Paxton dan Josh, serta satu teman baru mereka yang berasal dari Islandia bernama Oli yang sedang liburan di Eropa mencari hal-hal baru dan pengalaman baru yang dalam tanda kutip menjurus ke arah kemaksiatan. This is my friend Josh. Setelah puas berkeliling selama 1 hari penuh, mereka pun pulang terlarut-larut sampai-sampai tak diizinkan masuk ke dalam hotel tempat mereka menginap, sampai ada satu pemuda bernama Alex yang dengan baik hati mengizinkan mereka masuk ke kamarnya. Thanks, bro. It's no problem. Alexei, but call me Alex. Setelah saling berkenalan dan mengobrol banyak tentang topik perempuan, Alex tiba-tiba memberitahu tentang satu tempat yang banyak wanitanya, yaitu sebuah kota bernama Slovakia. Bahkan, ia juga menunjukkan foto-fotonya sebagai bukti. Selain bebas aturan dan minim petugas hukum, wanita-wanita di Slovakia juga sangat tertarik sekali dengan para lelaki asal Amerika, sehingga Paxton dan kawan-kawan punya peluang besar untuk mendapatkan hiburan secara gratis. Dan ya, tanpa pikir panjang mereka langsung berangkat ke Slovakia menggunakan kereta api yang tepat saat mereka tengah asik ngobrol, muncullah seorang penumpang bapak-bapak bernama Martin yang ikut duduk di kursi mereka, di mana beliau mengaku orang asli Slovakia dan menceritakan bahwa memang apapun bisa dibeli di kota tersebut. What? Okay. All right. You will like it. Alhasil, Paxton dan kawan-kawan pun semakin tidak sabar tiba di sana, sampai Pak Martin tiba-tiba menyentuh paha si Josh yang mungkin maksudnya ingin bersikap ramah. Tapi hal itu justru malah membuat Josh dan kawan-kawan menjadi risih dan langsung mengusir Pak Martin dari tempat duduk mereka. Excuse me. Dan inilah hostel. Beberapa jam berlalu sampailah mereka di stasiun kereta Slovakia yang ternyata situasinya sangat sepi sekali tanpa ada satu orang pun yang terlihat. Tanpa berpikir aneh-aneh, mereka pun langsung naik taksi menuju alamat yang sudah Alex berikan. We can visit some factories. Setibanya di lokasi yang menjadi pusat kotanya Slovakia, Paxton dan kawan-kawan langsung check-in di sebuah hotel yang kebanyakan dihuni oleh perempuan, yang tepat saat malam hari ketika mereka mengunjungi nightclub paling terkenal. Di situ ada dua wanita yang tinggal di hotel yang sama, yaitu Natalia dan Stephanie, yang karena Josh mengidap penyakit asma, ia pun memutuskan untuk keluar setelah menghirup banyak asap di dalam nightclub tersebut. I mean, I'm totally over, but I'll be back. Okay. Saat itulah muncul gerombolan anak kecil membawa pemukul yang bermaksud memalak Josh, di mana Pak Martin tiba-tiba datang dan memberikan mereka uang, lantas menjelaskan kepada Josh bahwa jangan pernah meremehkan anak-anak kecil di Slovakia karena mereka sangat berbahaya. Berikanlah anak-anak kecil itu uang, maka mereka akan langsung pergi, apalagi jika Josh punya sejumlah permen, mereka lebih menyukainya. Hey, Josh! Go with your friends. Sebagai rasa terima kasih, Josh pun mentraktir Pak Martin minum di dalam klub, yang di situ Pak Martin ingin menyampaikan permintaan maaf soal apa yang terjadi di dalam kereta, bahwa ia tidak punya maksud apa-apa, melainkan hanya ingin bersikap ramah kepada mereka semua. Choosing to have a family was the right choice. Keesokan paginya, Paxton dan Josh baru sadar jika Oli tidak pernah kembali ke hotel setelah kencan dengan seorang wanita Jepang yang juga merupakan tamu di hotel ini, di mana mereka langsung menemui resepsionis. Barangkali sempat melihat bebenguk si Oli, namun ia tidak pernah melihatnya, sampai ada satu wanita Jepang bernama Kana yang menunjukkan foto Oli bersama sahabat Jepangnya, lengkap dengan pesan singkat yang menyatakan bahwa ia akan melakukan trip dengan teman kencan barunya tersebut. Your friend? That doesn't make any sense. Oli doesn't even like Asian girls. I mean, no offense. Sambil jalan-jalan di kota Slovakia, Paxton dan Josh pun kembali membahas tentang Oli yang tidak biasanya ia memiliki rencana sendiri tanpa memberitahu mereka dulu, di mana gerombolan anak-anak Badung itu pun kembali muncul, sehingga Josh dengan cepat memberikan mereka permen karet milik Paxton agar tidak terjadi masalah. Hey!
Dan ya, Paxton dan Josh pun mengenali jaket yang biasa Oli pakai, di mana mereka berdua mengikuti orang itu sampai masuk ke dalam tempat wisata bernama Museum Penyiksaan yang berisikan berbagai alat siksa bersejarah yang seperti sudah bisa Anda tebak, orang yang mereka kejar bukanlah si Oli, melainkan orang lain yang mengklaim itu jaketnya dan pergi begitu saja tanpa menjelaskan dari mana ia mendapatkan jaket tersebut. Paxton dan Josh pun kembali ke hotel dengan si Kana yang masih menunggu kemunculan sahabat dekatnya yang sama-sama hilang. Yang tak lama, muncullah Natalie dan Stephanie mengajak mereka berdua pergi ke nightclub biasa. Awalnya Josh menolak ajakan tersebut karena masih khawatir dengan Oli yang tak kunjung kembali. Namun setelah Paxton menjelaskan bahwa setiap pria punya jalannya masing-masing, punya rencananya masing-masing, Josh pun akhirnya ikut pergi ke nightclub tersebut. Hold up a sec. We'll be right out. Okay. Tidak seperti malam sebelumnya, kali ini mereka benar-benar sangat mabuk padahal hanya menghabiskan 3 botol saja, di mana Josh yang sudah tak kuat lagi pun memutuskan untuk kembali ke hotel sendirian, di mana pelayan hotel dengan baik hati menuntunnya ke kamar tepat saat ada sosok laki-laki misterius muncul di sana. Paxton sendiri terlihat masih berada di nightclub bersama dengan Natalie dan Stephanie yang tampak sibuk sendiri berbincang dengan bahasa mereka. Sama seperti Josh, Paxton pun mulai merasa pusing dan seakan mabuk berat sehingga ia memutuskan pergi ke toilet sampai tak sengaja tertidur pulas. Keesokan paginya ketika Josh baru siuman, alangkah terkejutnya ia saat baru menyadari jika dirinya berada di tempat lain dengan kondisi tangan terborgol yang seperti sudah bisa Anda tebak, itu adalah ulahnya Pak Martin yang memiliki aura berbeda dengan sebelumnya, tampak seperti seorang psikopat dengan banyak sekali alat-alat perkakas yang pastinya akan digunakan untuk menyiksa. Entah apa yang sudah Josh perbuat sampai-sampai Pak Martin nekat melakukan semua ini. Apakah Pak Martin melakukan semuanya sendiri ataukah ada yang membantu, dan bagaimana beliau bisa leluasa punya akses masuk ke dalam hotel? Entahlah, yang pasti saat ini nyawa Josh sedang benar-benar terancam, terlebih lagi ketika Pak Martin mulai menyayat tendon kakinya yang membuat Josh mustahil bisa lari keluar. Please just let me go. I'm the one paying them. Kembali ke Paxton yang baru bangun di toilet club dengan kepala yang masih jangar, ia pun berjalan kembali ke hotel yang setibanya di sana, sang resepsionis menyampaikan bahwa Josh sudah check out tadi pagi-pagi sekali tanpa menitipkan pesan apapun, bahkan ransel milik Paxton pun dititipkan di sana, sehingga itu membuat Paxton semakin kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. I'm sorry, dude. Berbekal foto Oli dan wanita Jepang yang sebelumnya sudah Kana kirimkan, Paxton pun mulai mencari tempat dengan latar belakang cerobong asap sesuai yang ada di foto tersebut. Yang tepat saat Paxton berhasil menemukan lokasinya, tiba-tiba ya, anak-anak Badung itu pun mencuri ponselnya tanpa Paxton bisa mendapatkannya kembali, sehingga ia pun langsung mendatangi kantor polisi setempat untuk melaporkan kejadian tersebut. We have his picture. If we see him or he's picked up or something happens. Setelah tak mendapatkan bantuan apapun dari bapak polisi cuek itu, Paxton pun mulai berkeliling sudut kota berharap bisa menemukan kedua temannya. Namun yang ia temukan justru malah sosok si Natalie yang berjalan sendirian memasuki sebuah tempat yang cukup tersembunyi. Ternyata tempat itu hanyalah sebuah kafe kecil yang biasa dikunjungi oleh warga lokal sekitar, di mana saat Paxton sudah bertemu dengan Natalie, ia langsung menanyakan apapun yang berkaitan dengan kedua temannya. Paxton, come, have a drink. She said you met another girl. Where are my friends? Natalie dan Stephanie menjelaskan bahwa mereka sempat bertemu dengan Josh tadi pagi. Katanya Josh berencana pergi ke pertunjukan seni yang diadakan di suatu tempat, sehingga Paxton pun langsung meminta Natalie untuk segera mengantarkannya ke sana. Okay, so can we go? Dalam sepanjang perjalanan, Paxton melihat sikap dan cara bicara Natalie sangat berbeda dengan saat pertama kali bertemu, di mana Natalie menawari Paxton permen karet yang berada dalam sebuah plastik besar, namun ia tidak mau menerimanya. Too bad for you.
Beberapa saat kemudian sampailah Paxton di lokasi pabrik bekas yang katanya menjadi tempat pameran seni. Sekilas tak meyakinkan, tapi memang banyak sekali orang-orang penting lalu lalang, termasuk satu pria Jepang yang nampaknya orang yang cukup berpengaruh di negaranya, baru saja selesai keluar dari pabrik tersebut dengan Paxton yang bertanya tentang bagaimana kondisi di dalam, Pak. Si Om Jepang itu pun menjawab, "Hati-hatilah anak muda, kau bisa menghabiskan banyak uang di dalam sana." Natalie langsung mengajak Paxton ke dalam tanpa perlu bayar tiket setelah sang penjaga mengatakan bahwa semuanya gratis khusus untuk Paxton. Entah apa alasannya, yang jelas kondisi bangunan tersebut benar-benar tak terurus dan sekilas memang sangat tidak mungkin sekali ada sebuah acara pameran seni di tempat seperti itu. Namun demi sahabatnya, Paxton tetap masuk ke sana bersama dengan Natalie yang terus mendampinginya. Dan ya, alangkah terkejutnya Paxton saat melihat Pak Martin sedang mengotak-atik jeroan si Josh yang sudah meninggal dunia. Di mana saat Paxton akan menghampiri Natalie, muncullah dua penjaga yang langsung menangkapnya dan menyeretnya ke ruangan lain. Disinilah Paxton sekarang terikat di dalam sebuah ruangan persis seperti yang dialami oleh Josh, di mana seorang pria botak memakai masker pun terlihat tak sabar ingin menyiksa Paxton, bahkan beberapa kali sempat mengacung-acungkan benda tajam untuk membuat Paxton ketakutan. Yang dalam momen seperti ini, para korban selalu saja menangis dan menunjukkan ketakutannya sehingga membuat si penjahat akan semakin senang. Hal itu mungkin sangat wajar terjadi karena kita sendiri pun akan mungkin akan melakukan hal yang sama saat berada dalam posisi seperti itu. Tapi setidaknya cobalah untuk tetap tegar tanpa perlu menyek-menyek dan terlihat lemah, sehingga mungkin penjahat pun akan bertanya-tanya dan segan untuk menyakitinya. Dan ya, pria itu bermaksud menghabisi Paxton menggunakan gergaji mesin. Namun keajaiban pun terjadi saat si pria itu tak sengaja terpeleset yang membuat gergaji mesinnya jatuh dan memotong tubuhnya sendiri. Mamam. Untuk mengelabui penjaga, Paxton pura-pura kembali ke posisinya sehingga saat si penjaga masuk, Paxton langsung mengambil pistol milik si pria dan menggunakan topeng ala psikopat, Paxton pun keluar dari ruangan tersebut tepat saat tiga penjaga datang, sehingga ia pun dengan cepat masuk ke ruangan lain yang merupakan tempat disimpannya mayat-mayat yang baru dieksekusi. Karena terdengar suara petugas datang, Paxton pun buru-buru menumpuk tubuhnya dengan mayat agar dikira sebagai salah satu korban. Yang setibanya di ruang kremasi tempat dilenyapkannya semua barang bukti, Paxton pun tak sengaja melihat sosok si Josh yang sudah dalam kondisi tak bernyawa, sehingga ketika emosinya mulai naik dan adrenalinnya mulai terpacu, Paxton memberanikan diri untuk mengambil sebuah palu dan menghantam kepala si petugas sampai ia maut saat itu juga. Dengan cepat Paxton pun masuk ke dalam lift dan nyaris ketahuan ketika seorang penjaga tidak keburu ikut masuk. Di mana saat Paxton sudah sampai di lantai pusat, ia pun bergegas masuk ke dalam ruangan ganti tepat saat ada sosok kepala polisi setempat yang ternyata ikut terlibat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Paxton benar-benar harus survive sendirian untuk bisa pergi dari kota ini. Saat Paxton sudah selesai ganti baju, itulah muncul seorang pria yang tiada lain adalah salah satu tamu yang sengaja datang ke tempat ini. Melalui pria itu pula lah akhirnya terungkap bahwa tempat ini dikelola oleh semacam organisasi rahasia yang menyediakan jasa pelampiasan hawa nafsu. Secara garis besar, mereka memiliki jaringan terselubung yang memiliki tugas untuk mencari dan menculik para korban untuk disiapkan kepada para kliennya. They told me they lined up something real special. I've been waiting for almost a week. Pertanyaannya, memangnya ada orang yang mau buang-buang duit hanya untuk bisa melihat orang lain menderita? Jawabannya tentu saja ada. Para klien tentunya bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang kaya yang cukup berpengaruh dan punya jabatan, seperti contohnya pria ini yang merupakan seorang direktur perusahaan farmasi yang ingin mendapatkan pengalaman baru dan merasakan sensasi yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya.
This is something you never forget, right? Terlepas dari tindakan mereka yang mirip psikopat, kita tidak bisa mencap mereka semua sama karena sebagian klien, contohnya pria ini, berani membayar mahal keanggotaannya karena berawal dari rasa penasaran, terlalu mengikuti hawa nafsunya sampai-sampai mengantarkannya kepada tindakan brutal seperti ini, sehingga ini menjadi bukti bahwa agama sangatlah penting. Agama mengatur semuanya, termasuk membantu kita untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak, serta membantu kita untuk mengendalikan hawa nafsu agar bisa menggunakan harta dan rezeki sebaik mungkin, bukan untuk dipergunakan kepada hal-hal yang sia-sia seperti ini. I mean, did you do it real slow, or did you just? Dengan adrenalin yang masih tinggi, pria ini pun menunjukkan tato anjing pada lengannya yang menjadi tanda anggota organisasi. Di mana saat si pria memaksa Paxton menunjukkan tatonya, terdengarlah ketukan dari si penjaga yang memanggil si pria untuk melakukan debut pertamanya. Get it over with. But now I'm thinking maybe because I want to feel it. Make it quick. Make it quick. Tak lama setelah si pria pergi, Paxton pun mengambil pistolnya dan kabur melalui jalan belakang. Yang tepat saat Paxton akan kabur menggunakan mobil yang sama dengan yang mengantarkannya, terdengarlah suara teriakan perempuan yang membuat Paxton kasihan dan memutuskan untuk menyelamatkannya. Tiba di dalam, ternyata itu adalah si pria yang sedang menyakiti seorang wanita Jepang yang tiada lain adalah Kana. Sehingga Paxton pun langsung menembak pria itu dan membawa Kana keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di kota, Paxton pun terhenti saat ada sebuah mobil parkir sembarangan yang ketika mobil itu pindah, alangkah terkejutnya Paxton saat melihat bebenguk Natalie, Stephanie, dan Alex sedang mengobrol bersama tertawa-tawa di tengah jalan, sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka adalah bagian dari organisasi yang dibayar mahal untuk mencari dan menculik para korban. Yang tanpa pikir panjang, Paxton langsung menginjak gas mobilnya sehingga tak lama setelah mereka bertiga mati, Paxton pun lagi-lagi terhenti ketika anak-anak Badung itu muncul lagi dan sengaja memblokir jalan, di mana Paxton langsung memberikan satu kantong penuh permen karet, sehingga ketika dua utusan organisasi datang, anak-anak itu pun langsung melakukan tugasnya dengan menghajar mereka berdua secara keroyokan. Tiba di jalan raya, Paxton kembali harus memutar otak setelah para polisi ditugaskan untuk merazia setiap pengendara yang lewat, yang karena tidak punya peluang untuk bisa lolos, Paxton dan Kana pun keluar dari mobil untuk kabur melalui jalur perhutanan. Dan ya, ketika Paxton dan Kana sudah sampai di stasiun, orang-orang dari organisasi pun sudah memenuhi tempat tersebut, di mana Kana yang melihat wajahnya sudah rusak akibat ules si pria pun merasa sudah tidak punya harapan untuk melanjutkan hidup, yang alhasil ia pun memutuskan untuk melompat ke arah kereta yang sedang melaju kencang. No, Kana. Paxton berhasil memanfaatkan kelengahan para penjaga untuk naik ke salah satu kereta sehingga ia akhirnya bisa bernapas lega setelah pergi meninggalkan tempat mengerikan tersebut. Tak lama, Paxton pun mendengar suara Pak Martin yang sedang menelepon dari kursi belakang, dan sekarang ia sudah tahu bahwa siapapun yang punya tato anjing pada lengannya adalah anggota organisasi, sehingga demi membalaskan kematian dua sahabatnya, Paxton pun memutuskan untuk menculik putri Pak Martin tepat saat ia pergi ke toilet. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah musuh terbesar manusia adalah hawa nafsu. Siapa yang mengalahkannya, dialah yang akan menang. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Sarung tenun Calvin Harris.